Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amalia, Stambuk S1G1 18059. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai rancangan penelitian yang saya buat. Adapun judul yang saya ambil yaitu tentang pengembangan sistem keamanan jaringan menggunakan rumusan Snot Rule atau HIDS untuk mendeteksi serangan Nmap. Langsung saja, yang pertama di sini ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi khususnya di bidang networking membuat bermacam-macam fitur. Teknologi dan tools berkembang secara cepat dan baik. Komputer dan teknologi jaringan menyediakan kemudahan untuk masyarakat khususnya internet. Melalui internet, informasi dapat ditemukan secara beragam oleh siapapun dan kapanpun. Tetapi dalam waktu yang sama, internet tidak hanya memberikan efek positif untuk jaringan, namun ancaman permasalahan keamanan jaringan yang penting dan lebih sangat serius. Perkembangan terhadap ancaman-ancaman attacker, intruder, atau cracker semakin meluas. Bahkan, banyak yang memilih untuk mengembangkan perlindungan jaringan daripada hal lain. Menurut Information Week Research Priorities Survey of 200 IT Executive, menyebutkan bahwa beberapa IT memilih sekitar 78% responden untuk pengembangan keamanan jaringan dibandingkan menaikkan bandwidth. Manajemen jaringan terpusat atau alokasi bandwidth per aplikasi atau user. Keamanan jaringan menjadi hal yang penting untuk semua industri dan perusahaan untuk menjaga keamanan jaringan, data, dan informasi yang berada di dalamnya. Berdasarkan perlindungan keamanan data atau informasi dalam suatu jaringan, umumnya semua teori keamanan berbasis data dibuat dan diaplikasikan untuk mengamankan suatu jaringan tertentu. Teori keamanan data menggunakan teori kriptografi, riset, integritas, dan ketersediaan data, strategi keamanan, dan lainnya. Metode-metode keamanan jaringan yang sudah muncul seperti menggunakan IDS atau Intrusion Detection System, IPS, Instruction Prevention System, Firewall, Network Security Base of Knowledge untuk menghambat terjadinya penyerangan atau penyusupan. Cara-cara yang digunakan bervariasi tergantung kebutuhan pengguna. Instruction Detection System atau IDS adalah salah satu sistem yang dirancang sebagai bagian dari sistem keamanan jaringan komputer yang penting peranannya dalam menjaga integritas dan validitas serta memastikan ketersediaan layanan bagi seluruh pengguna. Untuk melakukan analisa, untuk mengetahui serangan jaringan komputer menggunakan Host-Based Intrusion Detection System atau HIDS, yang dimana aktivitas sebuah host jaringan individual akan dipantau apakah terjadi sebuah percobaan serangan atau penyusupan ke dalamnya atau tidak. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah itu, yang pertama, bagaimana Snot Rule Host-Based Intrusion Detection System atau HIDS memantau jaringan komputer. Kedua, bagaimana cara mendeteksi serangan di lingkungan internal. Ketiga, bagaimana Host-Based Intrusion Detection System atau HIDS dapat menentukan serangan apa yang terjadi pada jaringan. Keempat, bagaimana kinerja analisa pada keamanan jaringan komputer menggunakan Host-Based Intrusion Detection System. Yang ketiga di sini ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui serangan apa yang terjadi pada sebuah jaringan komputer. Kedua, menganalisa serangan apa yang terjadi pada jaringan komputer. Ketiga, menganalisa jaringan komputer yang diserang. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Untuk yang pertama, tentang keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan didefinisikan sebagai sebuah perlindungan dari sumber daya terhadap upaya penyingkapan, modifikasi, utilisasi, pelarangan, dan perusakan oleh person yang tidak diizinkan. Bisa juga diartikan sebagai suatu perlindungan yang diusahakan oleh suatu sistem informasi dalam rangka mencapai sasaran hasil yang bisa diterapkan atau memelihara integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan sistem informasi sumber daya. Sumber daya informasi itu sendiri meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, dan informasi. Masalah keamanan menjadi salah satu perhatian pada jaringan nirkabel karena risiko keamanan semakin bertambah sering semakin populernya jaringan nirkabel. Berikut ada beberapa ancaman yang umum ditemui pada jaringan nirkabel. Yang pertama di sini ada max spoofing.
Itu penyerang berusaha mendapatkan koneksi ke dalam jaringan dengan mengambil alamat NIC dari suatu perangkat komputer pada jaringan tersebut. Kedua, ada ARP spoofing. Penyerang menangkap penyebaran paket ARP dari access point dan kemudian mengirimkan balasan ARP fiktif sehingga informasi perangkat dari penyerang akan terpetakan ke dalam tabel ARP untuk kemudian mendapatkan hak akses dalam jaringan. Kebijakan keamanan atau security police adalah suatu set aturan yang menetapkan hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang dilarang terhadap penggunaan atau pemanfaatan akses pada sebuah sistem selama operasi normal. Penetapan kebijakan keamanan atau security police ini hendaknya ditulis secara detail dan jelas. Tugas dan penetapan security police biasanya merupakan keputusan politis dari manajemen perusahaan. Analisis vulnerabilitas host pada keamanan jaringan komputer di PT Sumex TV Palembang menggunakan router berbasis Unix. Selanjutnya, analisis ancaman adalah sebuah proses audit di mana semua kemungkinan penyerangan terhadap sistem diidentifikasi secara cermat. Sebuah catatan yang memuat semua daftar kemungkinan penyalahgunaan dan gangguan terhadap sistem hendaknya dibuat sebagai basis peringatan. Penerapan kebijakan aturan-aturan security police hendaknya dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu melakukan sebuah analisis awal, baik itu analisis terhadap instalasi fisik maupun logik, meliputi seperti audit dan penyeimbangan antara ongkos proteksi sistem dengan risiko-risiko yang ditimbulkan. Barulah kemudian dilakukan implementasi mekanisme keamanan yang telah dirancang tersebut. Sebagai contoh mekanisme akses kontrol yang menerangkan objek-objek mana saja yang diizinkan untuk diakses publik atau mana yang tidak. Secara umum terdapat 3 hal dalam konsep keamanan jaringan. Yang pertama, resiko atau tingkat bahaya atau risk, yaitu menyatakan besarnya kemungkinan gangguan yang muncul terhadap jaringan. Kedua, yaitu ancaman atau threat, yaitu menyatakan kemungkinan gangguan yang muncul terhadap jaringan. Dan yang ketiga, yaitu kerapuhan sistem atau vulnerability, yaitu menyatakan kelemahan-kelemahan pada sistem yang memungkinkan terjadinya gangguan. Keamanan jaringan komputer itu sendiri menyangkut 3 elemen dasar. Untuk yang pertama yaitu keamanan jaringan, network security, yaitu dia upaya pengamanan atas jalur atau media pengiriman data. Yang kedua, keamanan aplikasi, application security, upaya atas aplikasi-aplikasi dan layanan yang tersedia, contohnya DBMS. Yang ketiga, ada keamanan komputer atau computer security, yaitu upaya pengamanan atas komputer yang digunakan untuk memakai aplikasi, termasuk di dalamnya adalah sistem operasi. Masalah keamanan jaringan komputer secara umum dibagi menjadi 4 kategori yang saling berkaitan. Yang pertama, secrecy atau confidentiality, yaitu informasi yang dikirim melalui jaringan komputer harus dijaga sedemikian rupa kerahasiaannya sehingga tidak dapat diketahui oleh pihak yang tidak berhak mengetahui informasi tersebut. Yang kedua yaitu authentication, yaitu identifikasi terhadap pihak-pihak yang sedang melakukan komunikasi melalui jaringan harus dapat dilakukan. Pihak yang berkomunikasi melalui jaringan harus dapat memastikan bahwa pihak lain yang diajak berkomunikasi adalah benar-benar pihak yang dikehendaki. Ketiga yaitu non-repudiation, yaitu pembuktian korespondensi antara pihak yang mengirimkan informasi dengan informasi yang dikirimkan juga perlu dilakukan dalam komunikasi melalui jaringan komputer. Dengan pembuktian tersebut, identitas pengirim informasi dapat dipastikan dan penyangkalan pihak tersebut atas informasi yang telah dikirimnya tidak dapat dilakukan. Keempat, ada integrity control, yaitu informasi yang diterima oleh pihak penerima harus sama dengan informasi yang dikirim oleh pengirim. Informasi yang telah mengalami perubahan dalam proses pengiriman, misalnya diubah oleh pihak lain, harus dapat diketahui oleh pihak penerima. Kedua, di sini ada konsep dasar vulnerabilitas. Sebuah vulnerabilitas adalah suatu poin kelemahan di mana suatu sistem rentan terhadap serangan. Sebuah ancaman atau threats adalah suatu hal yang berbahaya bagi keberlangsungan sistem. Ada 3 kata kunci yang timbul dan saling berkaitan apabila kita mendiskusikan mengenai isu-isu daripada keamanan komputer, yaitu vulnerabilitas, ancaman atau threat, dan tindakan pencegahan atau countermeasures seperti bahaya tersebut dapat berupa manusia atau assisted cracker or spy,
suatu peralatan yang rusak, atau sebuah kejadian seperti kebakaran dan banjir yang mungkin dapat mengeksploitasi kerentanan suatu sistem. Semakin banyak vulnerabilitas dan ancaman yang dapat terjadi dalam suatu sistem, sudah seharusnya semakin tinggi pula kesadaran kita untuk dapat memproteksi sistem dan informasi yang berada di dalamnya. Sebuah teknik untuk melindungi suatu sistem dinamakan dengan tindakan pencegahan atau countermeasure. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Di sini ada kerangka kerja penelitian. Untuk yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pada penelitian ini merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian. Dengan mengidentifikasi masalah, kita bisa mengetahui masalah apa yang akan kita bahas dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, maka tahap penentuan tujuan berguna untuk memperjelas kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Yang ketiga yaitu literatur. Melalui studi literatur dipelajari teori-teori yang berhubungan dengan jaringan komputer, serangan terhadap jaringan komputer, vulnerabilitas host, keamanan jaringan komputer, dan tentang penggunaan metode Intrusion Detection System atau SNOT Rule untuk pengujian keamanan jaringan sehingga didapatkan sebuah kesimpulan. Sumbernya dapat berupa buku, jurnal, maupun situs internet yang berhubungan dengan keamanan jaringan komputer dan metode-metode yang berhubungan seperti Intrusion Detection System atau SNOT Rule. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dan informasi pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui, mendapatkan data dan informasi yang nantinya akan mendukung penelitian ini. Dalam pengumpulan data terdapat beberapa metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan, field research, penelitian perpustakaan, library research, serta penelitian laboratorium research. Yang kelima yaitu analisis sistem. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem yang utuh. Dalam melakukan analisis masalah penelitian, melakukan beberapa cara dan metode diantaranya yaitu metode deskriptif. Pada metode ini, data yang ada dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis sehingga diperoleh beberapa gambaran yang jelas pada masalah penelitian tersebut. Metode komparatif. Pada metode ini, analisis dilakukan dengan cara membandingkan teori dan praktek sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Yang keenam yaitu perancangan sistem. Tahap ini akan dilakukan proses perancangan dan metode analisis terhadap vulnerabilitas keamanan jaringan komputer serta metode yang digunakan dalam mengatasinya. Pada tahap ini melakukan konfigurasi pada SNOT yang merupakan gambaran dari solusi yang akan dihasilkan. Dengan konfigurasi dan rule-nya dapat menghasilkan output yang diinginkan yaitu host atau komputer aman dari serangan atau penyusup lainnya. Yang ketujuh yaitu analisa dan pembangunan sistem. Tahap ini membahas tentang pembangunan dari sistem dengan langkah-langkah yang telah dilakukan pada identifikasi masalah dan menganalisis kelemahan dari host yang dituju, dan melakukan pengujian dan perbaikan sehingga sesuai kriteria yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu pengujian sistem. Tahap berikutnya setelah perancangan dan pembangunan adalah pengujian sistem. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana metode IDS SNOT Rule ini mampu memecahkan permasalahan. Pengujian dilakukan dengan berbagai macam serangan bersifat internal yang dilakukan pada host sasaran. Hasilnya kemudian dievaluasi apakah sudah sesuai dengan hasil yang dicapai dalam keamanan jaringan komputer. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.